Halo, perkenalkan nama saya Zuraisa Putri Saleha. Saya lahir di Bandung tahun 95. Sekarang kegiatannya kuliah di ISI Yogyakarta, ambil jurusan seni rupa. Kemudian karya-karya yang sudah saya buat sebelum di Asana Bina ini, kebanyakan saya membuat karya lukis mengenai ketubuhan dan self-portrait. Kemudian saya sudah membawa isu-isu feminisme sejak mulai 2 tahun belakangan ini. Kemudian sekarang saya semakin mengerucut ingin membawa mengenai isu perempuan di dalam agama saya. Selain membuat lukisan self-portrait dan mengenai ketubuhan tadi, saya juga pernah berpartisipasi sebagai muralis. Saya berkolaborasi bersama penulis perempuan untuk pameran 25 tahun reformasi di Love Gallery dan juga Cemeti Institute. Kemudian saya juga pernah menginisiasi pameran bersama 30 perempuan. Pameran Asana ini saya mencoba membuat atau saya mencoba mengeksplorasi media baru melalui keramik. Saya akan membuat ubin, yang mana nanti ubin itu nanti akan saya coba untuk hancurkan beberapa bagian sebagai bentuk performatif yang juga menjadi bagian dari karya. Dari SMP itu aku udah menempuh pendidikan agama di pesantren selama 6 tahun. Kemudian dari situ aku lanjut juga kuliah lagi ke Jerman, dan di situ aku juga ngambil kuliah Islam Wissenschaft, yang mana kalau di bahasa Indonesia kan itu dia artinya kajian Islam. Dari situ aku sangat-sangat dekat dengan banyak isu-isu perempuan yang aku rasakan di agamaku ini. Karena tadi waktu di pesantren aku juga banyak sekali melihat visual-visual Islam, visual-visual kesenian Islam ya, kayak Islamic art gitu. Jadi bentuknya ada yang kaligrafi, ada yang bentuknya ubin-ubin yang ada di masjid atau ubin-ubin yang ada di tempat wudhu. Itu kan memang dibentuk sangat-sangat artistik ya, dekoratif sekali. Jadi dia sebagai referensi visual ketika orang lihat ini, oh ini membicarakan tentang hal-hal yang tadi aku sebutkan gitu. Dan karena aku juga mau ngangkat tentang masalah perempuan, isu-isu perempuan yang ada di agama Islam, jadi aku berangkatnya dari situ. Lewat karya ini momentumnya bagus. Jadi karena aku rasa nanti nih Asana Bina Seni bisa karyaku tuh mungkin masih bisa berkembang lagi. Jadi dia memang karya yang bergerak dan wadahnya cocok buat aku untuk aku bikin karya dengan konsep dan ide gagasan yang seperti tadi. Dan aku rasa juga ini aku membicarakan tentang tempat ya, dimana kami itu mayoritas di sini gitu, dan nggak bisa dipungkiri juga ada banyak hal yang tetap membatasi gitu, dari agama tadi terus disambungin ke isu-isu perempuan. Dan aku rasa karyaku ini bisa ikut membantu, mungkin terlalu besar ya kalau aku bilang mencatat sejarah gitu, cuman seenggaknya ada representasi dari aku sebagai perempuan muslim. Malah proses untuk matengin gagasannya itu terjadi di kelas inkubasi. Jadi itu benar-benar ngebantu aku banget buat lihat kerja-kerja seniman yang memang membawa isu feminisme seperti Mela Djarsma, terus Rahmayani. Itu aku ketemu langsung, bisa ngobrol, jadi kebentuknya di situ. Jadi kayak apa ya, kayak tiap seniman kan juga membawa atau menjadi representasi dari satu komunitas kecil ya, atau satu gambaran masyarakat tertentu gitu. Nah, aku rasa memang dari situ akhirnya aku membangun lagi tentang ide-ide atau isu-isu perempuan yang nyambung ke kolonial. Karena setelah selesai masa inkubasi itu, aku masih ngerasa kurang dapat insight. Itu aku akhirnya belajar lagi, nonton kelasnya Katrin Bandel. Itu dia dosen dari Sanata Dharma.
kebetulan juga kajian, dia banyak banget di YouTube-nya itu bikin kelas tentang kajian gender. Di situ aku ketemu langsung juga sama Bu Katrin, sempat ngobrol, dan dari situ akhirnya aku makin mantep lagi gitu, kayak oke, berarti ini aku harusnya ngomongin ini gitu. Kalau untuk yang ubinnya tadi itu terlepas dari inkubasi, karena memang dari awal aku udah memberikan proposal aku pengen bikin ubin gitu. Itu aku kerjasamanya sama Citrus Studio. Citrus Studio ini dia studio kolektif studio keramik di Jogja. Pertama, riset desain apa yang akhirnya bisa jadi umum atau orang tuh langsung ngeh gitu kalau kok ini bentuknya kayak ini ya gitu misalkan. Itu yang aku agak susah untuk nyari. Jadi aku sempat risetnya tuh, aku ngomong ke teman-temanku kayak, ini kamu kalau lihat desain ini perasaan apa yang pertama keluar gitu. Itu aku kayak gitu ke teman-teman seniman gitu kan. Ada yang ini kurang kalau misalkan kamu mau ngomongin tentang Islam gitu, ini malah kelihatannya kayak dekorasi biasa gitu-gitu. Nah, hal kayak gitu yang aku lakukan untuk riset desainnya. Kalau untuk keramiknya sendiri, ternyata dia itu bener-bener eksplorasinya nggak bisa cepet. Kayak misalkan kalau misalkan aku pakai media oil gitu atau akrilik, itu kan ketika kamu nyampur warna sesuatu, misalkan warna biru gitu, kamu kasih putih, jadinya kan biru muda gitu kan. Nah, di keramik tuh nggak bisa. Misalkan kamu punya, dia kan bentuknya bubuk nih pewarnanya, warna bubuk biru, kamu campur putih, itu harus tes dulu, kamu masukin, jadi dia harus dipanggang lagi buat lihat warnanya sama, maksudnya kayak jadi nggak gitu. Dan itu tuh takes time, sangat-sangat lama. Jadi kayak kalau misalkan sesuatu yang digital kan tes print bisa sehari 2 hari gitu udah jadi ya. Nah, ini tuh aku butuh seminggu karena nunggu si bahannya kering dulu itu 3 harian. Terus dia tuh fragile banget, sedangkan studioku ini ke tempat pembakaran 30 menitan gitu. Jadi kayak aku bener-bener itu sih yang akhirnya kerasa, wah ini challenging banget. Beda banget sama aku yang kalau ngerjain lukisan kan ya cuman di studio, seharian bisa langsung jadi gitu. Dan hal-hal yang udah aku pelajari mengenai warna pakai akrilik ataupun oil kan dia predictable gitu. Kamu udah tahu ketika ini campur ini ya pasti jadinya ini gitu. Nah, kalau yang keramik ini enggak. Jadi itu sih yang buat aku baru banget dan menyenangkan.